Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Anda bisa hadir, yang belum hadir 2 orang. Tapi saya mulai nanti sampai terlalu sore. Terima kasih Anda hadir walaupun ini kemarin sempat mundur ya, karena Pak Jono lagi ada urusan ke Gresik, repot. Dan tolong muncul ya, absen ya. Oke, saya ini sudah. Nanda, mana Nanda ini? Nanda Efrida, oke. Oke, silakan sebelum masuk ke materi yang lain. Tugas yang kemarin tentang data kerja buku 4 untuk persediaan. Tugas persediaan, ada koreksi atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ya, jawab tidak siapa ini? Yang tadi jawab tidak siapa? Saya, Pak. Oh, Aprilia. Tidaknya ada 2 ya? Tidak mengerjakan apa sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan, tapi yang Sudah. untuk itu totalnya sudah benar. Totalnya sudah benar? Kalau saya, Pak, nggak tahu yang lain. Mungkin Loh, enggak lebih. apa-apa. Aprilia, Veronica. Nah, ini kan gini ya. Kalau kemarin kelas yang lain tuh banyak yang tidak dikerjakan karena bingung. Yang bingung tuh apanya? Oke, ini Aprilia, itu Anda seharusnya ada koreksi. Ya. Jadi gini ya, caranya gini, kalau yang lain perhatikan, di buku 3 itu untuk persediaan, kalau kita audit yang kita yakinkan adalah pertama kuantiti, fisik. Terus kedua tentang harga
760. Silakan kalkulator. Dibagi per box. Ya, itu kan unitnya box atau botol. Box toh. Yang paling atas halaman 37, lemon oil. Iya, Pak. Box. Betul? Bener nggak itu perkaliannya? Boxnya berapa? Untuk lemon oil? 600. Isi 20. 600 kalikan harga pokok per unit ya. Oke. 29.600. Betul nggak perkalian itu? Bener, Pak. Betul, Pak. Nah, kalau ini benar, berarti harga pokok ini sudah betul. Itu menjadi dasar untuk menghitung nilai persediaan di akhir periode. Tadi dari hasil gudang, ya, hasil pemeriksaan di gudang dikalikan harga pokok itu, ini menjadi jumlah, ya, jumlah barang stok. Ingat di 37 itu bukan stok akhir loh, tapi pembelian selama 2005. Ya, nah, tolong itu nanti Anda bagi semua ya dengan box masing-masing. Nah, terus di situ ada satu stok, satu jenis barang itu yang tidak cocok. Jadi yang dimasuk unit, dia menghitung satuannya dia salah, gitu loh. Harga pokok unitnya salah. Nanti Anda hitung seharusnya berapa. Ya, itu yang Anda masukkan di harga per unit, ya. Bentar. Yang maksud Pak Jono Anda paham nggak? Paham, Iya, Pak. Pak. Paham. Nah, tolong ya, itu nanti Anda tugas. Jadi saya ulang kembali, karena nanti setelah ujian UTS Anda punya tugas 2, ini sama yang baru, sama untuk nanti masuk di asuransi ya. Jadi tolong ya, untuk menguji persediaan itu unit kali harga pokok per unit. Nah, itu jadi 2 dokumen itu harus Anda, 2 bukti itu harus Anda yakinkan ya. Terus ketemulah harga total ya. Itu menjadi total semua menjadi stok persediaan perusahaan. Nah, seperti di buku 3 itu stok box ya. Per box itu kan jadi dasar untuk perkalian ya. Itu diambil dari hasil stok opname. Ya, tapi perhatikan ada barang yang di gudang sama di tempat pengiriman. Untuk fisik untuk setiap barang kalau ada di 2 tempat itu ada jumlah. Ya, sama dengan di buku 3 di hasil stok. Itu kan ke depan, dipindah ke depan. Nah, di situ dikalikan harga per unit. Ya, harga per unit itu ngambil dari harga faktur pembelian. Pembelian mana? Pembelian terakhir. Kenapa? Perusahaan menggunakan metode FIFO. Ya, jadi kalau metode FIFO, pembelian terakhir itu menjadi harga untuk persediaan. Ya. Nah, untuk buku 4, nah ini buku 4 sekarang ya. Hasil stok, kamu pindah ke depan. Ya, ke persediaan. Tapi persediaan itu Anda belum di buku 4 belum ada ya. Anda buat kolom mirip buku 3. Nah, masukkan hasil stok
ke depan untuk 3 kolom tadi. Nah, sekarang per unit. Nah, per unit Anda tes dari halaman 37. Tadi lah, kayak tadi ya kan contoh lemon oil ya. 600 box. Ya. Untuk harga per unit 249.600 ketemu total faktur 149.760. Nah, karena Anda mencari harga per unit, berarti harga faktur kamu kurangi jumlah unit yang box. Bukan dikurangi, kamu bagi. Nah, kalau Anda lihat di pembelian Kartika ini, untuk harga pokok lemon oil tipe 601, ya nanti 249.600 ini kalikan unit hasil stok akhir tahun. Nah, itu ketemu harga persediaan untuk lemon oil. Semua gitu. Ya, Anda cek satu-satu, ya. Saya buka jalan, ada 1 unit yang salah. Salahnya bukan apa? Salahnya seperti Anda cari tadi, ternyata waktu dibagi dikalikan per unit di halaman 37 itu salah. Unitnya benar, harga pokoknya yang salah. Salah tulis. Nah, seharusnya berapa? Nah, itulah yang menjadi hasil audit. Oke. Saya kira sudah cukup jelas. Nah, nanti Anda ini dikerjakan nanti untuk setelah UTS, ya. Jadi setelah UTS Anda punya 2 kewajiban. Jangan lupa top schedule-nya ya. Nah, kalau bisa, saya minta yang ini persediaan ini yang jelas ada koreksi, ya. Koreksinya 1 unit barang. Nah, saya minta grup ya, per grup. 1 grup Anda membuat koreksi jurnalnya gimana? Kirim ke saya saat ini minggu depan udah ujian, jadi sebelum menginjak kuliah yang kelas Anda sebelum hari Kamis, ya. Anda kan 2 minggu lagi hari Kamis ketemu dengan saya. Jadi umpama hari Senin, Selasa, tolong Anda jawaban per grup berapa akun mana yang dikoreksi, koreksinya gimana. Oke, jelas ya? Jelas? Pak Jono, izin Jelas ya? bertanya, Pak. Jadi Anda untuk persediaan, ya? Bapak, Kenapa? saya izin bertanya. Ini kan ada Pak untuk apa itu Pak, untuk F60 face cream itu jumlah boxnya di buku 4 halaman 31 itu Pak, jumlah boxnya 540. Terus jumlah botolnya itu Halaman berapa? 12.000. Halaman 31 Pak di buku 4. Di buku 4 Pak. 4? Nggih. Oh, hasil stok. Nggih Pak. Ya. Ya, terus? Itu kan jumlah boxnya 540 G Pak. Terus jumlah botolnya itu kan dalam Ya, satu box. antara dia ada di gudang 22 apa 1? Kenapa Pak? Itu ada di 2 gudang, di 2 gudang apa cuma ada di gudang persediaan aja? Barang tadi itu. Ada di 2 gudang Pak. Gudang yang dan kamu ruang masalahkan pengiriman. stoknya namanya apa? F60 Pak. Oke. Nah, terus? Nah, itu kan dalam satu box. Halaman berapa tadi? 31 Pak. Sebentar. Halaman 31. Nah. Oke Pak. Itu kan 32 tak?
Ya, 32 nanti kan merujuknya ke depan Pak di 31. Nah, itu kan Loh, dalam sebentar. satu. Ya, yang kamu bentar Alfilia, yang Oke, kamu Pak. bicarakan tuh halaman 32 apa 31 yang kamu buat? Di 31, Pak. Oh, berarti yang sudah kamu buat ya? Oke, Pak. Ya, ini lembar 31 kan kamu buat seperti buku 3 ya? Karena buku 4 nggak Oke, ada. benar. Oke, Ya, Pak. jelas ya? Nah, terus Oke. Nah, kenapa? itu kan untuk kode F60 itu kan jumlah boxnya di sini 540 G, Pak. Dalam satu box isinya kan 24 botol. Nah, itu setelah saya kalikan Ya. 540 box dikali 24 botol, totalnya itu hasilnya 12.960 botol, Pak. Bukan 12.972 botol. Itu bagaimana, G, Pak? Bentar, barangnya apa tadi? Face cream, Pak. Kodenya F60. Es krim, ya. Di gudang 428, 430 ya. Oke, Pak. Ya. Terus di pengiriman 110. Oke. Ya. Berarti 540. 50 setengah ya. Oke, Ada Pak. setengahnya loh ya. Terus Oke. kalikan 24. Oh, berarti dikalikan setengah juga, Ge, Pak? Loh iya, setengah kotak itu tidak kamu hitung. Oh, gitu. Enggak, Pak. Saya Wah, tidak ngitung setengahnya. kamu nggak lihat buku 3 ya? Ya, Lihat, Pak. Saya pikir nggak lihat. satu atau dua itu karena ada di dua tempat, di gudang dan ruang pengiriman, begitu, Pak. Oh iya, nek setengahnya tetap dihitung. Berarti kan Oh, isinya 12. Nggak kamu hitung ya? Ya kurang, ya. Jelas ya? Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih. Ya. Yang setengah itu berarti setengah kotak itu, Bob. Itu ya dihitungkan, berarti botolnya 12 dong. Ya, paham ya? Enggak, paham, Pak. Makanya contoh di buku 3, kamu lihat, nggak dilihat buku 3 ya? Nggak teliti, oke. Sudah paham semua? Oke, jadi nanti tugas per grup hari habis ujian, kira-kira Senin atau paling lambat Selasa, kamu Kamis kan kuliah lagi ya, Kamis kedua. Tolong kamu kirim jurnalnya aja, terus nama barangnya apa? Oke, udah jelas ya? Silakan Oke, nanti Pak. kamu berembuk, makanya saya buat grup. Ya, sudah? Saya masuk ke buku 3 lagi. Nah, buku 3 Anda lihat asuransi dibayar di muka setelah persediaan. Oke, sudah dibuka asuransi. Halaman berapa itu? Buku 3. Halaman 32, Pak. 32, oke. Nah, hati-hati. Kasus ini ya murni perlakuan akuntansi secara accrual basis. Ya, secara accrual basis. Hati-hati.
bukan cash basis. Tadi, kalau cash basis mengakui pendapatan dan beban atas dasar saat pembayaran dan diakui pada periode itu. Ya, diakui dalam periode itu. Jadi umpama Anda bayar sekarang, Anda bayar sewa sekarang untuk tahun depan, ya dimasukkan kalau cash basis. Jadi saya bebankan apa pendapat saya balik ya. Oh benar, Anda sewa ya, bayar sekarang. Kalau cash basis, apa yang Anda bayar ya, itu menjadi beban untuk periode sekarang. Tidak dilihat beban itu dinikmati kapan atau dilewati kapan. Ini cash basis. Kalau accrual basis tergantung dari kita tidak melihat pembayaran untuk bebanan, tidak melihat per kas, tapi Anda lihat bisa dibayar kas duluan, bisa nanti terutang, bisa berupa tagihan, ya seperti biaya harus dibayar, ya berarti belum ada pengeluaran di kas. Tapi kalau dibayar di muka, berarti terjadi pembayaran awal. Tapi belum apa yang jadi transaksi di kas belum tentu menjadi pendapatan atau menjadi beban, ya dalam periode yang bersangkutan. Kita lihat kapan periode ini. Ini kadang masalah akuntansi banyak yang kurang paham tentang ini, ya. Jadi walaupun Anda sempat tertuju, kemarin kelas yang lain tuh masih banyak yang bingung. Jadi pengertian akuntansi itu accrual basis. Jadi kalau diterima berupa pendapatan, jangan langsung diakui sebagai pendapatan dalam periode itu. Kita lihat pendapatannya untuk periode kapan. Nah, terus umpama Anda membayar beban, membayar sewa ke saya atau tempat lain, ya, Anda bayar. Ya, jangan dimasukkan beban tahun sekarang. Beban itu dinikmati kapan? Nah, contohnya Anda bayar sekarang November, ya, bayar ke saya November, umpama 6 juta, bayar sewa. Kalau cash basis 6 juta, Anda yang sekarang 6 juta dianggap beban tahun 2021. Padahal 6 juta itu untuk periode November sampai Oktober tahun depan. Nah, berarti nanti dibagi, ya. Jadi yang Anda akui beban itu 2 bulan tahun 2021, untuk sisanya 10 tahun 10 bulan itu masuk beban tahun 2022. Nah, sebaliknya pendapatan juga. Anda nyewakan ke saya. Mulai November sekarang sampai Oktober tahun depan. Waktu saya bayar ke Anda, umpama 3 juta setahun, ya, Anda terima kas, ya. Jangan Anda mengakui pendapatan 3 juta itu tahun 2021. Bukan. Kenapa? Memang Anda tunai, Anda terima sekarang. Tapi manfaatnya kapan? Ya, berarti nanti 2 bulan. Kalau Anda terima sewa dari saya, 2 bulan Anda masuk di 2021, ya 10 bulan. Kenapa saya bilang 2 bulan? November sampai Desember. Ya, sisanya untuk tahun depan. Berarti 10 tahun. 10 bulan Anda nanti pendapatannya baru diakui yang 10 bulan di tahun 2022. Ya. Makanya saya tekankan kembali, Anda kemarin dari kelas yang 2, ya, kebetulan Anda yang terakhir, kelas yang 2, Anda banyak temannya belum paham tentang accrual basis. Pola pikirnya cash basis. Padahal akuntansi accrual basis. Ya, di jurnal ada 2 cara.
Ya. Jadi seperti Anda terima tadi bayar sewa ke saya yang 6 juta. Berarti ada jurnal yang dibayar sekarang yang 6 juta untuk 1 tahun, ya. Yang ada jurnal adalah biaya di bea di muka, kreditnya kas bank Anda ya, sampai ditulis ya. Jadi kalau Anda bayar sewa ke saya selama 1 tahun 6 juta, 1 tahun berarti November sampai Oktober, akhir Oktober tahun depan. Nah, berarti saat Anda membayar sekarang atau awal kemarin, awal November, berarti jurnal Anda sewa dibayar di muka atau persekot sewa, itu masuk di ATM lancar, kreditnya kas bank. Nah, nanti di akhir tahun ini, di akhir Desember, Anda nanti, jadi yang di jurnal yang tadi Anda belum mengakui beban. Tapi nanti di akhir Desember, baru Anda menghitung beban itu tidak 1 tahun, tapi 2 bulan. Ya, berarti berapa? 2/12, karena setahun 12 bulan, kalikan 6 juta. Itu yang menjadi beban tahun 2021. Ya, yang 10 bulan itu masuk beban nanti tahun 2022. Kemana 10 bulan? Ya masuk di uang muka sewa. Karena tadi kan uang muka sewa debit 12 bulan, ya, yang Anda bayar 6 juta, nanti hanya dikredit sebesar 2 bulan. Akhirnya masih ada saldo 10 bulan. Nah, sebaliknya kalau Anda terima sewa dari saya sekarang, ya, atau awal bulan kemarin, saya agak bingung karena sudah mau tutup ya bulannya, tapi dianggap bayar tanggal 1 kemarin, November sampai Oktober tahun depan. Saya bayar ke Anda, jurnal Anda memang pendapatannya terima 3 juta setahun. Tapi 3 juta tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan. Nah, makanya waktu saya bayar ke Anda terima, Anda jurnalnya kas bank, kreditnya pendapatan yang belum direalisir. Ya, atau pendapatan yang belum diakui. Itu perkiraan neraca di sebelah hutang. Ya. Nah, terus nanti di akhir Desember Anda hitung berapa sih pendapatan saya 2 bulan. Nah, baru Anda hitung 2/12 kali 3 juta. Nah, baru nanti menjurnal di akhir tahun nanti, 31 Desember, Anda menjurnal pendapatan yang belum direalisir, ya, kreditnya pendapatan. Saya kira itu sudah cukup jelas apa yang saya berikan, karena saya nggak tahu waktu kasus seperti ini, penjelasan dulu yang waktu ngajar Anda di PA nggak salah itu apa. Karena gini ya, di mata kuliah itu tergantung Anda dan tergantung dosen. Ya. Kadang-kadang Anda nggak serius dengerin, dosennya udah bener, ya, akhirnya Anda yang kehilangan ilmu. Atau kedua, mungkin Anda serius, tapi dosennya menjelaskan nggak. Orang Jawa bilang nggak cetho, nggak jelas. Akhirnya Anda kata nggak jelas. Ya, makanya kekurang tahuan Anda itu 2 kemungkinan. Waktu saat itu Anda kuliah tidak serius. Atau yang kedua, dosennya kurang jelas waktu menerangkan itu. Ya. Oke. Itu yang masuk di pengertian accrual basis. Nah, sekarang kita lihat di halaman 32 tadi. Nah, ini khusus kertas kerja asuransi yang terdiri dari asuransi dibayar di muka
dan beban asuransi. Jadi dijadikan satu, kenapa? Saling terkait satu sama lain. Cuma nanti yang asuransi di bea muka itu masuk di neraca, di kelompok akibat lancar, sedang beban asuransi masuk di kelompok laba rugi. Hebat ya. Oke, silakan kolom-kolom ini Anda di depannya, di atasnya kasih nomor. Ya. Perusahaan asuransi kolom 1. Nomor polis kolom 2. Jumlah pertanggungan kolom 3. Jenis pertanggungan kolom 3. Jumlah pertanggungan kolom 4. Jangka waktu 2 kolom jadi 1 ya, 5. 2 kolom yang dari ke itu kelima. Saldo akhir tahun lalu 31 Desember 2003 6. Pembayaran premi 7. Beban asuransi 8. Saldo beban yang belum digunakan atau dibayar di muka itu 9. Oke, saya menjelaskan dulu tentang kenapa di kolom ini ada nomor polis, nomor 2, jenis pertanggungan, dan jumlah pertanggungan. Asuransi itu merupakan transaksi pertanggungan. Jadi kalau saya ini perusahaan asuransi, Anda individu, bisa supaya Anda nanti di belakang kalau ada terjadi sesuatu tidak punya risiko yang terlalu banyak, makanya Anda ikut asuransi. Asuransi itu ada asuransi jiwa. Jadi kalau meninggal, belum saatnya Anda dapat. Contohnya asuransi 1 tahun. Saya buka sekarang. Nah, umpama yang Anda buka ini tidak sampai umur 1 tahun, Anda dapat penggantian. Nah, jumlah penggantian itu yang dinamakan jumlah pertanggungan. Jadi jumlah pertanggungan itu Anda menerima kalau terjadi musibah sesuai dengan klausula di kolom 3. Jadi 4 itu terbayar kalau di kolom 3 jenis pertanggungan itu terjadi musibah. Ya. Nah, perjanjian asuransi itu mesti ada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung itu perusahaan asuransi, tertanggung nasabah. Itu namanya polis. Terus setiap asuransi di polis itu bisa tahunan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung jangka waktu pertanggungan yang Anda minta. Oh, saya minta 3 tahun. Nah, jadi umpama asuransi jiwa. Kalau nanti ada tidak ada masalah sampai 3 tahun lewat, berarti Anda ya sudah selesai, nanti buka baru. Tapi umpama Anda di situ ada sesuatu musibah, ya meninggal, berarti Anda dapat penggantian sesuai dengan jumlah pertanggungan. Nah, jadi punya jangka waktu itu ada di kolom 5. Nah, terus di akuntansi itu bukan pertanggungan yang Anda catat, tapi premi. Jadi premi itu jumlah yang Anda bayar sesuai dengan jangka waktu pertanggungan dan tipe risiko. Ya, itu premi. Yang menentukan premi perusahaan asuransi. Kalau pertanggungan Anda agak lama, itu berarti ya lebih mahal. Ya, ada saya minta 2 tahun, 3 tahun. Nah, berarti ya jelas lebih lama. Ya, tapi umum di asuransi kita itu setahun sekali ya.
per tahun diperpanjang, per tahun diperpanjang, ya. Nah, jadi yang masuk di akuntansi di catatan pembukuan itu premi, ya. Jadi premi itu mirip sewa. Di transaksi asuransi atau sewa tidak ada sewa itu dibayar di belakang, ya. Umpama Anda punya rumah disewa orang, mau Anda dibayar di belakang setelah habis jangka waktunya, ya nggak mau. Kenapa? Satu, nilai dari uang, present value, dan kedua, nanti si penyewa lari, ya, belum waktunya lari udah, Anda udah kebingungan ya. Nah itulah. Jadi yang dibayar di muka itu sewa dan asuransi. Mesti yang ada kalimat biaya di muka, uang muka biaya, itu kalau nggak asuransi, ya sewa. Nah sekarang perkembangan lagi, ada timbul baru, Anda pernah lihat listrik ya, yang orang bilang token. Bayar dulu, ya, mirip sewa dan asuransi. Cuma token tidak sepanjang kayak asuransi sama sewa. Token biasanya sekitar 1-2 bulan, ya, tergantung dari pembelian Anda, ya. Oke. Saldo nomor 6 itu saldo yang tidak atau belum digunakan, saldo premi asuransi yang belum digunakan sampai dengan akhir 2003. Atau boleh dikatakan saldo di kolom 6 sama dengan saldo awal 1 Januari 2004. Silakan Anda catat di kolom 32 catatannya, atau ada di sebelah kirinya itu ada kata kosong, apa yang saya jelaskan Anda catat. Itu pengetahuan bagi Anda. Karena rata-rata anak muda belum tahu, hanya dengar asuransi gitu. Tapi asuransi gimana Anda nggak tahu. Ya, seperti polis Anda nggak tahu. Ya, mungkin ada 1-2 orang kalau kebetulan pernah ikut orang tuanya, orang tua diasuransikan. Ya. Nah, asuransi itu karena tidak tampak fisik, maka nanti harus dikonfirmasi. Nah, nanti jawaban konfirmasi ada di halaman 33, itu nanti dulu. Ini jawaban hasil konfirmasi. Nah, sekarang kita belajar di asuransi pertama. Ya, dari mana angka ini, ya, supaya Anda tahu. Nah, ini termasuk perhitungan dalam akuntansi accrual basis ya, hati ya. Nah, kita lihat nomor polis ada jenis pertanggungan kebakaran dan kecelakaan, jumlah pertanggungan kalau Anda dapat musibah, $3 miliar itu tidak masuk di catatan akuntansi, hanya kalau Anda buat laporan keuangan, masuk di dalam catatan atas laporan keuangan. Menjelaskan perusahaan ini kota asuransi dengan pertanggungan apa, jumlah pertanggungan berapa, itu masuk di dalam catatan laporan keuangan. Tidak masuk di dalam transaksi keuangan. Jangka waktu, coba jangka waktu itu berapa tahun Anda lihat? Di asuransi pertama. Dari ke. Berapa tahun itu? Polisnya berapa tahun? 2. Ya. 2004 sampai 2005. Jadi kalau Anda lihat, ini kata kerja 2004. Berarti dia masih logikanya belum habis. Ya, di akhir tahun 2004. Karena asuransi sampai 2005. Ingat, 2 tahun. Nah, ingat yang dibayar itu premi.
yang menjadi beban nilai premi. Nah, kita lihat di jawaban berapa premi di pertanggungan yang paling atas. Kita lihat di hasil jawaban konfirmasi halaman 33. Berapa premi yang dibayar untuk transaksi polis 2 tahun? Di halaman 33. Ayo, sudah jelas di situ. Berapa premi ikatan asuransi yang paling atas yang tadi Anda bilang 2 tahun. Memang 2 tahun itu. Berapa? 250.000. Nah, itu Anda jadi patokan untuk menghitung berapa yang jadi beban. Berapa yang belum digunakan. Nah, berarti 31.250 itu 31.250.000 itu dibayar pada saat di kolom 5. 1 Juli 2003 Anda membayar polis 31.250.000. Paham ya? Paham? Paham. Nah, paham? Nah, jurnal di situ pada saat 1 Juli, jurnalnya ada ya, biaya asuransi dibayar di muka atau uang muka asuransi ya sebesar 31.250. Silakan sambil dicatat Anda supaya tahu. Jadi pada saat 1 Juli 2003, ingat asuransi dibayar di depan, kebetulan 2 tahun. Ya, yang Anda bayar 31.250. Jurnalnya pada saat 1 Juli 2003 itu akuntansi menjurnal apa? Nah, asuransi dibayar di muka atau uang muka asuransi sebesar 31.250, kreditnya karena Anda bayar ya. Tadi asuransi dibuka, kreditnya karena ada bayar kas bank ya 31.250. Waktu Anda bayar 1 Juli. Nah sekarang saya cerita dari awal supaya Anda paham. Nah sekarang di akhir tahun 2003, berapa bulan beban itu Anda lewati atau Anda nikmati premi asuransi tadi? Berapa bulan? Dari 1 Juli berapa? 6. 7. Ayo. 6. Berapa? 6. 6, Pak. Ingat, 1 Juli itu ya, berarti dihitung tak? Hati-hati tanggalnya. Berarti Juli sudah dihitung, Juli sampai Desember 6. Nah, berapa beban asuransi yang masuk di tahun 2003? Ayo. Gimana hitungnya? Berapa beban asuransi yang masuk di tahun 2003? Ayo, lah bingung. Tadi Anda bilang 6. Berapa beban asuransi selama 6 bulan yang dibebankan di tahun 2003? Jangan jadi pendengar. Berapa? Menghitung aja nggak bisa. Ayo, tadi Anda bilang 2003 yang masuk beban yang sudah Anda nikmati 6 bulan. Nah, satu pertanyaan saya, 6 bulan itu nilainya berapa? Masa gitu, Angel? 15.625 juta ya, Pak. Oh, dari mana ngitungnya? 6 bulan dikali 31.250 juta dibagi 12. Nah, asuransinya berapa tahun? Nah, nggak diperhatikan. 7.812.500.
Berapa? Ayo. Ngitungnya gimana? 6 per Jumlah 8.303, Pak. 7.812.500. ya, beban yang dibayar yang jadi beban di tahun 2003 6 bulan. 7, 8, 12 ribu ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, berarti saldo di akhir tahun 2003 berapa saldonya? Yang belum digunakan. Ayo. Tadi sudah ada hitung 6 bulan, premi yang dibayar 2 tahun sekian. Berapa beban asuransi yang belum dipakai? Ayo akuntansi, cepat ngitung, kalkulator. 2.368.7.500. Nah, berapa? 23.437.500. Nah, kamu sama nggak dengan kolom 6? Sama. Sama, lah itulah kejadiannya itu hanya pembulatan ya. Tadi kenapa beda hanya pembulatan ribuan. Nah, sudah paham angka kolom 6? Paham, Pak. Paham, oke. Tolong yang jawab jangan ada Aprilia sama siapa ya. Jadi saya paham ya. Nah, sekarang di kolom 8 berapa yang jadi beban di tahun 2000 di audit 2004? Selama Yang 2004, dibebankan Pak. berapa? Iya. 2004 yang dibebankan berapa bulan? 2004 yang masuk beban 12 bulan atau 1 tahun. Berarti berapa? Ayo ngitungnya cepat. Berapa? 15.625.000. Nah, Ya, oke. Pak, Sama enggak? 16.000. Sama. Sama enggak dengan sama. Sama, Pak. Nah, terus ya, berapa yang menjadi saldo yang belum digunakan? Nol, Pak. Ya itu tadi 23.436 dikurangi 15 624. Berapa itu? 15.625.000. 7.812 itu, Pak. Salah. Ya, berapa? 15.626.000. Saldonya. 7.812.000. Yang benar 7.812.000. 78.12.000. Nah, Anda ya apa sih? Kan tahun 2003 asuransinya 24 bulan, 2 tahun. Yang tahun lalu terpakai 3 bulan, 6 bulan. Yang tahun sekarang diaudit 12 bulan. Berarti tinggal 6 bulan yang belum digunakan. Totalnya sisanya 78.12.000. Tolong kolom pertama paham nggak? Paham, Pak. Paham. Di kertas kerja kolom pertama, asuransi pertama, paham nggak? Paham. Ya. Saya minta 5 orang. Ya, yang tadi ngomong paham nggak saya jawab. Saya nih, paham nggak? Paham, Pak. Saya nih, paham, oke. Nurul Aini, paham nggak? Angka-angka di
Paling atas. Nurul Aini. Nurul Aini mati tidur ya? Nurul Aini. Wah, kemana Nurul Aini ini? Oke. Anissa Dewi. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Umi Kalsum. Paham nggak? Angka-angka yang ada di paling atas. Dari 6, 7, 8, 9. Umi Kalsum kemana ini? Alivia? Paham, Pak Jono. Alhamdulillah. Winda? Paham, Pak. Paham. Oke. Satu lagi. Ayu Kamelia? Paham, Pak. Paham lah. Sudah. Kalau paham, tolong yang tadi nggak jawab atau masih kemana, saya nggak tahu. Ya, saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi, sudah cukup jelas. Itulah yang dinamakan di akuntansi kita kenal konsepnya bukan cash basis, tapi accrual basis. Mengakui beban dan pendapatan sesuai dengan masa manfaat. Bukan didasarkan apa yang dibayar kas. Kalau ini menggunakan accrual, nah jadi pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Kalau menggunakan accrual basis, kasus yang pertama, berapa yang menjadi beban tahun 2003? 31.250. 31, 2, 250. ya itu menjadi beban tahun 2003. 2004 nggak ada, karena sudah dibebankan 2003. 2005 tambah nggak ada sudah. Ya, karena langsung Anda akui biaya di tahun akuntansi 2003 besarnya 31.250. Nah, kalau ini dipahami, yang lain tidak kesulitan. Nek sudah dijelaskan nggak paham, ya kebangetan. Nah, Pak Jono kasih tahu. Pak Jono kalau jelaskan jelas apa kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas bagi yang Anda akuntansinya sudah paham dan Anda memang serius. Maka saya bilang tadi, waktu saya jelaskan, tolong dicatat di sebelah kiri kata kerja kosong tuh. Nah, kalau ada asuransi atau beban, Anda lewat paling enak itu kasih garis lurus, red. Nah, terus kasih nomor 1 ya. Nanti Anda tulis kotak pertama 2003, kotak di tengah 2004, kotak yang terakhir 2005. Nah, 2003 Anda tulis 1 Juli di tengah-tengah. Ya, dia 2004 full. 2005 Anda tulis Juni, akhir Juni di tengah-tengah. Itu Anda gampang membaca di situ. Jadi kalau ada kasus seperti ini, ya jurnalnya Anda buat tinggal mau waktunya 5 tahun, 3 tahun, nggak ada masalah. Ya, apalagi cuma setahun berarti Anda hanya buat 2 kolom. Maksudnya kenapa setahun 2 kolom? Karena Anda periodenya bukan 1 Januari sampai Desember. Ya, kalau Januari sampai Desember berarti 1 tahun full. Seperti cash basis untuk periode 1 tahun. Jadi kalau di 1 tahun periode sewa atau asuransi itu dimulai 1 Januari, berarti jatuh di akhir Desember. Berarti mirip bebannya sesuai dengan cash basis. Tapi kalau 2 tahun beda.
ya, karena nanti masih dipakai untuk tahun berikutnya. Perhatikan tanggal 1 dengan 31 beda ya. Kalau tertulis 31 berarti ikut bulan berikutnya. Karena itu akhir bulan. Nah, tapi kalau tanggal 1 berarti full. Bulan itu Anda hitung. Nggak sulit. Siapa bilang akuntansi sulit? Ya. Ya, akuntansi sulit bilang Pak Jono. Ya. Cuma sayangnya Anda tidak saya ngajar mulai di PA. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda tidak paham satu ilmu, ada dua kesalahan. Satu, Anda tidak serius. Ya. Tidak serius apa? Jarang kuliah. Waktu kuliah guyon, tidak perhatikan. Padahal dosennya serius. Nah, kemungkinan kedua, Anda serius, dosennya tidak jelas. Ya. Anda sudah tahu mana yang dosen hanya sekedar dosen. Ya. Ada sekedar dosen, wah ngerti tarapmu. Nah ini kalau sudah dosen, ya. Padahal memanfaatkan kalau jadi dosen, jangan mengajar yang tidak dikuasai. Ada dosen bukan bidangnya, dia ngajar, tidak mampu dia ngajar. Ya akhirnya apa? Ya asal ngajar. Terus ditambah ada kuliahnya, asal juga, ya sudah. Ya. Nah ini Anda semester 7 boleh dikatakan, ya walaupun terlambat, tapi makanya ya, kok gak paham ini ya, ya Anda belajar yang semester di bawah. Ya, begini, ini saran saya. Oke, lanjutan ke bawah, pasti Anda cepat, saya tidak usah nguraikan lagi. Ya. Asuransi yang kedua, perusahaan asuransi sama, nah di situ kendaraan A dan B. Golongan A dan B. Jadi, lihat golongan A. Jangan lihat pertanggungan, hanya sekedar catatan. Yang Anda perhatikan jangka waktu. Berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun. Nah, preminya Anda lihat di hasil konfirmasi. Ya, kenapa saldonya tinggal 1878? Ya, ingat 31 Maret. Berarti Maret tidak dihitung. Dihitung mulai April sampai Desember. Berapa bulan April sampai Desember? 9 bulan. Bulan. Nah, jadi bebannya 2003. 9 karena 1 tahun per 12 kali jumlah premi. Ya, 7,5. Nah, jangan lihat pertanggungan loh ya. Pertanggungan tidak ikut di akuntansi. Kali 7,5. Nah, ketemu berapa? Nah, itu nanti inilah sisanya di kolom 6. Jadi jumlah pertanggungan yang 7,5 sudah dibebankan 9 bulan ya. Ya toh, mulai April ya. Itu ketemu berapa? Itulah saldonya di kolom 6. Nah, terus karena 1 tahun ya, dimulai dari Maret ke Maret 2004, berarti logikanya 2004 itu pasti habis. Nah, kalau Anda lihat, ya, kolom 6, 1876.000, ya langsung dibebankan semua. Karena pasti habis di tahun 2004. Terus, saldonya berapa? Ya habis. Bebannya dihabiskan dari saldo awal, atau saldo akhir tahun lalu, terus saldonya ya jelas habis. Jadi tahun ke depan, asuransi sudah tidak ada dibayar di muka untuk golongan A. Ya. Terus golongan B. Kenapa 0? Nah, ayo jadi pertanyaan. Kenapa saldo awal 0? Nomor 6. Karena dimulai pada tahun 2004. Nah, karena dimulai tahun 2004. Ya, berarti bebannya 9 bulan untuk 2004. Nah,
Tolong di situ kolom 7 ya. Kolom 7 tuh perhatikan untuk premi yang timbul di tahun yang bersangkutan. Nah, golongan B timbul di tahun 2004, 8750. Kalau nggak percaya silakan Anda lihat di konfirmasi. Nilainya preminya 8750. Nah, terus karena 31 Maret ya dibebankan 9 bulan. 9 per 12 kali 8750 ketemu 6582.000. Nah, karena masih ada saldo, nah itu saldo asuransi kendaraan golongan B untuk tahun 2005 yang belum dipakai atau saldo akhir tahun 2004. Ya. Kalau begini ada paham. Oke, masuk di grup asuransi ketiga. Tolong itu salah tahun ya. Di kolom 5 yang ke itu 2006 ya. Salah cetak itu. Bukan 1908 tapi 2006. Semua 2006. Nah, sekarang asuransi golongan ketiga itu tanggalnya sama, jatuh temponya sama. Berapa lama ini pertanggungannya? Ingat 2006 ya, itu salah. Berapa tahun pertanggungan? Dari 2003 ke 2006 G, Pak. 3 tahun. Iya. 3 tahun, Pak. Berapa? 3 3 tahun. tahun. Kalau Tahun. iya, 3 tahun ya. Betul toh, yakin ya? Nah, sekarang kalau Anda nanti menghitung beban, perhatikan pernya berapa? 3 tahun berapa bulan? 6 bulan. 36, jangan salah. Kalau 1 tahun bagi 12, kalau 2 tahun 24, ya masa itu harus ajarin, tapi biar Anda ingat. Nah, sekarang kita lihat pembuktian sekarang. Di pertanggungan liability, ya, itu saldo 28.876.000. Berapa yang menjadi beban tahun 2003? Ayo. 2.625.000. Berapa yang 2.625.000. 2.625.000. pertanggungannya berapa? Pertanggungannya berapa? Ya liability. 3 bulan. Anu apa? Preminya? 31.500.000. Nah, 31.500. Berarti tadi berapa bulan tadi? 2003? 3 bulan. 3 bulan ya. Karena tanggal 1 Ya, ya. 10, 11, 12. 3 per 3 6 kali premi. Ya, preminya 31.500. Ketemu berapa? 2.625.000. Oke, nah sekarang saldo awal bulan akhir 2003, benar nggak itu? 28.876. Pak. Benar. Benar, deh, gitu aja. Juga ke bawah cara ngetesnya itu. Ya, sama ya, cuma hati-hati. Jumlah preminya nggak sama lah ya. Tapi jaga waktu yang dihitung sama. Ya, karena semua 3 bulan. Nah, sekarang di kolom 7 tidak ada perpanjangan karena asuransi sampai 2006. Biasanya asuransi diperpanjang setelah jangka waktunya habis. Nah, sekarang yang jadi beban asuransi
Oke, kita lihat yang liability. 10.500.000 itu dari mana? Dari 31.500.000 dibagi 36 bulan karena pertangguhannya 3 tahun. Jadi per bulannya yaitu 875.000 dikali 12 bulan karena tahun 2004 itu full dari Januari hingga Desember. Totalnya jadi 875.000 Ya. dikali 12 bulan yaitu 10.500.000. Nah, itu. Jangan ngitungnya jangan terlalu panjang, Mbak ya. Logikanya gini. Yang dibebankan 1 tahun. Asuransinya 3 tahun. Berarti langsung aja sepertiga. Ya, sepertiga kali ya, atau ya tadi 12 per 36 kan sepertiga tuh, 12 per 36. Ya, jadi Oke, bebannya Pak. diperkecil. Nah, terus saldonya yaitu 18.376.000. Oke, saya kira Anda paham. Kolom 7 itu asuransi yang timbul pada saat tahun berjalan. Nah, perhatikan nanti Anda kalau Anda bingung lihat di Tikmak ya. Tikmak diperhatikan, Tikmak ini. Nah, nanti di buku 4 Anda membuat seperti ini juga. Nah, untuk buku 3 ini, halaman 32, kolom 8 itu untuk beban, kolom 9 untuk asuransi dibayar di muka. Berarti dalam satu kata kerja ini sudah kita dapatkan angka per audit, asuransi dibayar muka, dan beban asuransi. Soalnya kalau ada koreksi ini tinggal dibolak-balik. Umpama bebannya terlalu besar. Nah, karena beban debit terlalu besar, ya kita kredit. Biar dia dibuka pada beban asuransi. Kalau ngitung bebannya terlalu kecil, ya terlalu kecil berarti kan beban debit berarti harus ditambah. Jurnalnya beban asuransi, kreditnya asuransi dibayar dibuka. 2 akun ini jangan lari ke akun lain. Ya, kalau koreksi 1 mesti dampaknya ke akun itu, tidak kemana-mana. Itu supaya diingat-ingat ya, karena ini keterkaitan satu sama lain. Ya, oke. Nah, nanti Anda membuat yang belum, tolong dicatat top schedule untuk buku 3. Ada 2 top schedule. Top schedule asuransi dibayar di muka. Ingat, ini perkiraan neraca TB1 dan beban asuransi. Itu top schedule-nya dibuat juga. Ini masuk di TB2 atau di laba rugi. Indeksnya sudah Anda buat. Untuk asuransi buku 3, kalau Anda cocokkan nanti, coba cocokkan ya di TB1. Berapa asuransi dibayar di muka? Angkanya berapa? Per buku. Buku 1 Anda lihat berapa angka asuransi dibayar di muka? 62.876.000 juta, Pak. Nah, berarti ada koreksi enggak? Tidak ada. Ada koreksi enggak? Enggak ada. Cuma nanti yang TB1 itu tolong indeksnya Anda ganti ke top schedule-nya asuransi dibayar di muka. Kalau asuransi dibayar tidak ada koreksi, pasti bebannya benar. Ya. TB2 yang ada di kolom 8 yang di bawah, Anda coret berapa top schedule indeksnya
ya, berapa indeks yang top schedule untuk beban asuransi. Nah, ini untuk melengkapi di buku 3. Nah, Anda punya tugas di buku 4. Sekarang di pertanyaan, di buku 4, kolom seperti ini ada enggak? Buku 4, asuransi. Tidak ada, Pak. Enggak ada. Nah, tugas Anda membuat kolom persis di buku halaman 32, tapi ingat, yang menyangkut ada tahun itu berubah. Terus angkanya berubah. Ya, yang maksud saya Anda tiru yang di kolom-kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, premi asuransi, perusahaan asuransi, nomor polis, jenis pertanggungan, jumlah pertanggungan, jangka waktu. Ya, kalau belum ada perbaruan, jangka waktunya tetap. Ya, hanya kalau sudah habis, tidak usah ditulis lagi. Ya, kalau diperpanjang, itu ditulis, ditimbulkan perinciannya untuk apa, nomor polis mungkin berubah. Nah, kolom 6 di buku 4 itu hasil pindahan dari kolom 9 di buku 3. Jadi dicatat kolom 6. Tahunnya beda ya, 1204 itu untuk buku 4. Ya. Terus saldonya kolom 9, 12/12/2005, karena Anda mengaudit tahun 2005. Jadi nanti untuk kolom 9 di buku 3, tinggal Anda pindah ke kolom 6. Ya. Terus kolom 9 yang saldonya 0, tidak usah ditulis lagi perincian tentang asuransinya, polis, jangka waktu, tidak perlu. Yang 0 ya. Tapi yang masih ada sisa, itu ditulis kembali dan ditambahi dengan kalau ada penambahan polis di tahun 2005. Ya, Anda masukkan seperti contoh di nomor 7. Ini Anda perlu ketelitian. Kedua, pembulatan. Karena angka di laporan keuangan yang per bukunya itu pembulatan ribuan semua. Jadi Anda bulatkan. Nah, tadi yang Anda hitungan 500 dibulatkan ribuan. Ya. Biasanya 5 itu ikut ke atas. 500 ikut 1000. Ya, pembulatan. Jadi jangan tidak perlu Anda ada hitungan beban pakai angka ganjil. Angka 500-an, 100 nggak perlu. Bulatkan ribuan, saldonya juga jadi ribuan. Di kolom 4 juga perhatikan indeksnya beda dengan di kolom 3. Ya. Terus kedua, jangan lupa juga membuat top schedule uang muka asuransi atau asuransi di bawah muka, yang itu akun neraca, terus beban asuransi di akun laba rugi yang punya indeks sendiri-sendiri. Ya, kalau nanti hasil audit yang Anda buat tidak sama dengan per buku, berarti itu dikoreksi. Di buku 3 karena sama, berarti tidak dikoreksi. Di buku 4 yang pasti ada jawaban konfirmasi. Ya. Jadi di buku 3 akan ada tata kerja asuransi beban muka dan beban dan jawaban konfirmasi. Buku 4 untuk asuransi beban muka dan beban Anda buat sendiri, kolomnya mirip ini. Ya. Sedangkan jawaban konfirmasi sudah ada di buku 4. Ada pertanyaan?
Soalnya nanti biasanya masih saya ada dua kali tanya, ada pertanyaan, nah, Anda bilang nggak ada Pak, itu ada dua pemahaman, Anda paham atau Anda tidak paham, pasti itu, ya. Oke, sekarang saya polling, ya. Ada pertanyaan, nah, Rudiana, ada pertanyaan? Ini masuk absen ya? Kalau Anda nggak jawab dalam 1 menit, Anda dianggap tidak masuk. Anda sudah pulang dulu. Umpama kuliah tatap muka. Yunita? Nggak ada, Pak. Ada. Alhamdulillah. Anissa? Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah. Saskia? Belum ada pertanyaan, Pak. Ada? Nggak ada ya? Belum, Pak. Oh, belum Tidak berarti nggak ada. ada. Ayo Kamelia? Tidak ada, Pak. Ya. Winda? Tidak ada, Pak. Ada. Nurul Aini? Saya sampling ini. Kalau nggak sampling nggak jawab, berarti Anda meninggalkan tempat. Nurul Aini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Terus Aprilia? Pak, saya ada Pak. Tidak ada Pak, tidak ada pertanyaan. Maksudnya saya hadir. Oh iya, kalau jawab berarti hadir, Pak. Jadi nggak ada ya. Nah, Umi Kalsum? Umi Kalsum? Ada pertanyaan Pak enggak? Umi Kalsum? Sekali lagi, Umi Kalsum, ada pertanyaan apa enggak? Mungkin Umi Kalsum tempatnya jauh, Pak ya? Oke, 2 kali Umi Kalsum nggak jawab. Oh, itu kadang-kadang ada kodenya off sama enggak. Umi Kalsum dengar? Tapi ada. Eka Fatma? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Tolong ya, waktu mempekerjakan, kalau untuk praktek ini jangan bekerja sendiri. Kalau Anda tidak paham, tanya ke temannya. Boleh nggak ada larangan kerjasama. Ya, jadi Anda tanya ke temannya. Oke? Nah, silakan. Anda sudah paham? Anda punya hutang 2 kerta kerja, yang 1 persediaan, yang 2 biaya asuransi biaya di muka. Untuk yang persediaan hari Senin atau paling lambat Selasa setelah UTS, berarti minggu depannya lagi, per kelompok silakan Anda coba jawab jurnal. Terus yang di jurnal itu jenis stok yang mana? Paham ya? Paham? Pak. Nih. Ya. Jadi tolong jangan takut salah. Seperti tadi Aprilia nggak ada koreksi. Nah, mungkin dia tekniknya yang kurang tahu gimana. Jadi Aprilia dan yang lain, unit barang itu ikuti unit dari hasil stok. Itu pasti nggak bisa dibantah. Nah, tinggal Anda ngetes harga satuan. Ya, harga per unit. Nah, harga per unit Anda tes di pembelian setahun di buku 1 halaman 37. Ya, kalau sama berarti tinggal kalikan itu nilai stok. Ya, kalau nggak sama, perusahaan mencatat mengaku sekian per unitnya, padahal salah.
Nah, jadi Anda selisihnya itu ketemu yang benar, ada selisihnya itu koreksi. Ya, oke. Terima kasih. Tolong muncul wajahnya. Saya absen terakhir. Oke. Nah, Rudiana sudah ini. Oke. Oke. Nah, saya komentar. Nah, beda wajah 1,5 jam yang lalu dengan sekarang. Sekarang agak kuyu sedikit ya, karena Anda mikir. Kalau wajah masih tetap cerah, berarti nggak mikir. Ya, itu jelas ya. Jadi kalau Anda mukanya agak suram sedikit, berarti mikir. Ya, itu kodenya ya, karena Anda tidak tatap muka. Ya, itu perlu diperhatikan. Dan UTS, nah, dicatat kisi-kisinya ya, UTS. Anda cukup pelajari materi siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, 2 aja. Tidak perlu ke produksi. Ya. Terus siap, kedua, Pak. ya. Kedua, pelajari tentang kemungkinan salah saji dan pemeriksaan secara lupa ya, yang detail memeriksa itu loh. Mbak Intan sudah ngantuk ya. Oke, ya ngantuk karena sore ya. Jadi Pak Jono yang salah. Kenapa Pak Jono jam 2 ya? Kok nggak malam aja? Nanti malam Sabtu Anda ada acara Pak Jono disalahkan ya. Maunya tak tunda besok malam Minggu ya. Biar kelabakan ya. Ya, jadi Anda supaya tidak capek ya. Dan ini pengujian substantif salah saji yang terkait dengan bagian-bagian tahapan yang ada di setiap sesi siklus dan pengujian substantif. Soal 5 ya. Tulisannya 5 ya. Soal 5, perhatikan nomor 5, bobotnya 30%. Nah ini kira-kira apa ya Pak Jono keluarkan? Berarti kalau Anda nomor 5 sudah nggak yakin, nah, berarti Anda, waduh aku dapat berapa ya? Hati-hati ya. Soal 5, bobotnya soal yang terakhir itu 30% ya. Karena itu menyangkut dengan materi pemeriksaan, ya. Kalau lainnya teori, ya. Saya tidak tahu karena nggak tatap muka dengan saya. Umpama di ujian saya tulis close book, wah sama juga bohong karena ada jelas pasti lihat catatan, ya. Peringatan terakhir, ya. Jangan memberi contoh temannya, apalagi temannya. Kalau ditanya temannya memang repot ya, nggak dikasih kok medit. Nah, boleh, kamu ingatkan, tak kasih ya. Tapi jangan jawabannya persis yang saya tulis. Suruh rubah, nggak apa-apa, saya kasih tahu Anda. Ya, Pak Jono juga waktu kuliah bukan orang jujur, sama. Berusaha, ya, yang nggak tahu jawab, saya berusaha ngelirik. Ya, tapi sini nggak, sudah modern yang sudah pakai HP, cepat. Ya, cuma jangan memberi contoh yang nyontoh jawabannya persis kalimatnya, persis ketikanya, ya itu hati-hati. Saya kurangi dua-dua. Gak apa-apa beri contoh. Kasih tahu temannya, ojo bodoh ya kalimatnya. Gak apa-apa, Pak Jono kasih jalan ya.
Cuma yang nomor 5 bobotnya 30%. Oke, saya kira itu sampai ketemu 2 minggu lagi, sukses di UTS. Ya, saya tidak mengharapkan nilai Anda C, paling tidak AB atau A. Ya, tapi kalau Anda mau nggak nilai A atau AB? Oh, nggak ada jawab, berarti nggak mau. Mau, Pak. Mau, Pak. Ya, caranya harus berusaha. Prinsip Pak Jono apa? Ngono tapi ojo ngono. Paham nggak ya? Yang saya maksud? Ya, ngono Iya, tapi ojo Pak. ngono. Nah, Ya, itu Pak. kalimat itu. Oke, terima kasih. Kenapa saya bilang gitu? Tolong ya dijawab pertanyaan Pak Jono terakhir. Kalau Pak Jono mati ya, nanti mati. Ditanya nggak oleh malaikat, Pak Jono ngajarnya apa? Ditanya nggak gitu? Ditanya, Pak. Ya, kalau Anda kasihan Pak Jono, ya juga harus paham. Ya, saya juga akan membantu Anda, tapi jangan Anda nol sama sekali terus saya luluskan. Wah, nanti ibadah saya hilang semua. Oke, terima kasih. Sukses. Ketemu 2 minggu lagi, ketemu di ajang UTS. Mbak Saskia ngantuk ya? Mumet ya? Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, boleh meninggalkan tempat. Yo. Terima kasih, Pak. Terima Yo. kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.